Halo, berjumpa lagi dengan saya Erwin Supandi. Senang sekali bisa berjumpa Bapak Ibu kembali di Market Review untuk perdagangan tanggal 19 Februari 2021. Ya, tidak terasa ya, kita sudah kembali ada di penghujung minggu. Dan ini adalah minggu, bukan pertengahan ya, sekarang itu karena Februari adalah bulan pendek ya. Jadi kita itu ini udah hitungannya sudah memasuki minggu ketiga dan minggu depan adalah minggu terakhir dan sudah mau memasuki bulan Maret ya. Wah, sesuai dengan apa yang kita prediksi ya, sebelumnya kita analisa bahwa bulan Februari adalah bulan yang penuh turbulence ya. Naik turun dan penuh goncangan dan kita di minggu ketiga ini wow, rasanya kayak gimana banget ya. Ya, apalagi hari ini spesial banget. Hari ini spesial banget karena sepanjang hari kita dikhawatirkan candle-nya jelek sekali hari ini, udah jebol support selendang kita. Wah, kita pikir, wah udah deh koreksi deh, nutup gap lah, apalah ya, kita udah pikir nanti bisa ke bawah lagi ya kan. Bisa nutup gap di level 5.400 lah, yang gini, yang gitu. Ada beberapa teman sampai telepon saya, tanya, ini gimana Pak? Saya jual dulu nggak? Saya bilang tenang, kita lihat nanti lah. Lihat penutupan lah. Bener. Penutupan dia IHSG seperti yang Bapak Ibu ketahui rebound ya, reboundnya cukup lumayan bahkan ya, ditutup naik level plus ya, plus 0,51%. Beri aplaus dan hebatnya lagi dia mantul betul dari garis saya ya. Nah ini sampai kemarin kan seperti saya sudah cerita kalau teman-teman kemarin pada bilang, Pak, jangan gambar garis itu toh Pak, katanya gitu. Ini saya kasih, nah ini garisnya biar kelihatan ya, ini apa angkanya. Jangan pasang garis toh Pak, katanya gitu. Kenapa? Karena ini naik nggak bisa kepentok. Nah sekarang kebalikan, tadi bilang, untung garisnya belum dihapus Pak. Coba kalau garisnya dihapus, ambiar dia IHSG turun. Udah deh Pak, garisnya nggak jadi dihapus katanya. Ya ilah, kirain ini saya dukun kali ya, gambar garis ini pakai menyan apa gimana? ini ya ini pure pergerakan aja, saya ya berdasarkan lupa juga ya berdasarkan apa ya gambar gini. Tapi mestinya sih berdasarkan kayak ini, saya ambil high dari sini gitu kan. Waktu itu high-nya kan sebelum ini tercipta candle ini, saya sudah tahu ada garis ini dulu. Terus kalau yang ini saya bottom-nya, saya ngecek bottom-nya di rata-rata di areal ini ya, umpamanya contoh. Nah, ini sempat naik dan dia koreksi. Nah, ini saya ambil garis ini. Rasanya seperti itu aja sih. Cuma mungkin yang membedakan adalah begini. Yang membedakan adalah saya tahu mau taruh garis itu di mana. Sedangkan banyak Bapak Ibu di antara Bapak Ibu banyak yang belum tahu harus taruh garis di mana. Itu aja sih paling sih. Itu sebabnya ya pengalaman tetap pengalaman itu bagian penting ya. Jadi tidak ada shortcut sih sebenarnya. Cuma sekarang kan sudah lebih ke kuantitatif ya. Anggaplah saya nggak gambar garis ini, anggap saya nggak gambar garis ini, coba pakai gambar yang ini. Nah, anggap saya pakai yang ini aja. Kita cukup simple. Selama candle ini, ya, candle-nya ini tertahan di selendang ini, berarti posisi masih aman. That's it, selesai. Nggak perlu gambar garis. Nggak perlu gambar garis. Kebetulan aja saya sudah gambar garis. Tapi kalau ini kayak ini nggak ada garis gimana? Ya udah ikutin ini aja nih. Jadi, kenapa saya mengajarkan Bapak Ibu kuantitatif trading system? Karena dengan kuantitatif trading system, kita bisa mempersingkat waktu belajar kita. Kemarin, tadi pagi bahkan saya ada sempat ulas, saya ada sempat ngomong di grup VIP kita, bahwa untuk mengenal, ini sistem ini adalah human made, tepatnya saya yang buat, dan berdasarkan hasil riset tentunya, hasil riset dan hasil studi
berbagai literatur, buku-buku trading dunia, saya bacain semua tips and trik mereka tradingnya bagaimana ya. Dan saya benchmark untuk market Indonesia, saya perhitungkan statistik, data statistik, dan lain-lain, sampai akhirnya menemukan yang idealnya seperti ini gitu loh. Jadi pakai riset, nggak pakai bertapa ya. Ini pakai riset, bukan pakai bakar penyan. Dan akhirnya tercipta kuantitatif ini. Dan ini kan hasil pengalaman saya, hasil dari saya punya riset. Saya bikin dalam bentuk video, saya kemas dalam bentuk video, saya ajarkan ke teman-teman semua. Nah, tentu saja yang saya ajarkan, kita harus samain persepsi dulu nih. Harus samain persepsi, harus samain disiplin, harus samain metode, dan lain-lain. Dan perlu waktu tentu saja bagi Bapak Ibu untuk bisa menyerap semuanya. Dan dari pengalaman saya ini, saya mau copy paste ke Bapak Ibu, rahasianya cuma satu, nonton video itu berulang-ulang. Ketika Bapak Ibu nonton berulang-ulang, itu mulai masuk ke alam bawah sadar. Nah, ketika mulai masuk ke alam bawah sadar dan melihat pergerakan-pergerakan ini, refleksnya jalan. Jadi tahu, oh kayak gini mah udah tenang aja. Kayak begini harus cepet-cepet jual. Kayak begini harus beli. Nah, jadi dengan itu kita udah di dalam satu kapal nih, dan kita sudah ada di dalam satu mindset yang sama. Jadi tinggal jalan aja. Bapak Ibu bisa lihat para coach yang ada di VIP, grup VIP, para coach. Mereka itu sudah inline. Jadi perhatikan ketika mereka memberikan rekomendasi, ketika mereka memberikan jawaban, ketika mereka kalau ditanya mereka memberikan jawaban dan sebagainya, solusi, mereka memberikan solusi ketika ada permasalahan. Perhatikan deh. Hampir sama seperti di copy paste. Nah, tujuan saya seperti itu gitu loh. Jadi Bapak Ibu ketika sudah mulai inline, sudah senada, sudah satu bahasa sama saya. Ketika saya menyampaikan jual, Bapak Ibu langsung begitu lihat tahu, oh memang harus jual. Ketika saya bilang beli, Bapak Ibu lihat, oh memang harus beli. Bukan berdasarkan kata-kata saya saja, tapi dari visual juga Bapak Ibu lihat chartnya dan memiliki keyakinan yang sama. Nah, ini juga penting, memiliki keyakinan yang sama dan memiliki seperti pola yang sama juga. Kapan saya harus masuk bertahap, kapan saya harus jual bertahap. Nah, kayak teman-teman itu beberapa yang saya lihat sudah cukup mahir. Ketika masih di bawah selendang, mereka udah tahu maksimum alokasi 30%. Atau 20% bahkan, karena di bawah selendang. Ketika mulai masuk selendang, maksimum 30-40%. Begitu di atas selendang, maksimum 50%. Boleh lebih lagi. Ketika udah naik lagi, tambah lagi. Itu namanya mereka sudah inline. Mereka sudah masuk, sudah sesuai. Jadi, penting banget ya buat kita untuk bisa mengetahui nih, bagaimana sih cara kita identified. Dan kembali lagi, kalau saya mau ngajarin Bapak Ibu untuk menarik garis, itu nanti akan relatif. Contoh, si A merasa, Pak, kenapa harus di sini? Kenapa nggak di sini saja, umpamanya? Pak, kenapa harus, kalau si B bilang, untuk yang bawahnya kenapa di sini? Kenapa nggak di bawah sekalian aja, Pak? Gitu. Jadi, kalau kita berbicara mengenai sesuatu yang kayak gini, itu kualitatif. Kita nggak bisa ngukur. Saya nggak bisa ngukur benar salahnya. Garis saya ini juga relatif. Orang lain bisa saja gambar garis yang lain, berbeda dari saya. Masing-masing punya sudut pandang, punya preferensi sendiri-sendiri. Nah, itu yang sebabnya saya agak kesulitan untuk nanti mengajarkan
Bapak Ibu yang baru pertama kali mengenal trading saham. Belum lagi kalau kita bicara mengenai candlestick. Barusan saya ada diskusi dengan salah seorang member kami yang mengatakan yang bertanya mengenai engulfing, inverted hammer, hammer dan lain sebagainya. Dan ada kebingungan karena contoh ya, kayak kayak candle ini kan kita identified sebagai candle inverted hammer, yang mana artinya ini kalau kondisi seperti ini adalah menang yang jualan daripada yang beli. Jadi yang beli itu, kalau yang beli yang menang, harusnya kan candle-nya berwarna hijau. Sedangkan kalau yang beli kalah, artinya kan jadi kayak gini, inverted hammer. Harusnya kan ini koreksi. Jadi tadi itu kalau candle-nya merah tua, memang malah nggak heran, no wonder. Harusnya koreksi. Ini kenapa malah balik arah, malah rebound? Saya bilang kalau di Indonesia, itu marketnya itu agak berbeda sedikit. Menurut saya, market cap Indonesia itu cenderung loh ya. Ini saya bukan mematahkan bahwa berarti technical analisa nggak berlaku, nggak berarti, bukan. Tapi karena market cap-nya dibanding dengan Wall Street dan lain-lain masih termasuk kecil, jadi gampang untuk arahnya berubah jika dihantam oleh satu sentimen atau ada suatu institusi atau kelompok yang melakukan aksi corporate dan nilainya cukup besar, bisa mengakibatkan salah satu saham yang bisa naiknya luar biasa dan berpengaruh terhadap IHSG kayak gini. Ini IHSG naik, kayak saya yakin bukan gara-gara semua naik, banyak yang merah kok. Tapi mungkin ada satu atau dua saham yang bobotnya market cap-nya cukup besar dan terjadi akumulasi sehingga menjelang penutupan dia naik. Nah, yang kayak gini-gini ini agak susah identified-nya candlestick. Dan satu lagi, kalau candlestick ini kita nggak bisa ngomong inverted hammer. Jadi gini, kekuatan satu candlestick untuk bisa mengidentify bahwa besok akan terjadi sesuai apa yang diprediksikan, harus punya posisi yang kuat. Dan inverted hammer itu kalau lagi posisi di samping gini dia nggak kuat. Dia harus posisi di puncak atau di dasar lembah baru posisinya kuat. Kalau cuma sekedar di samping gini dia nggak kuat. Nggak usah dilihat, istilahnya katanya gitu. Nggak usah diambil. Jadi ada bobotnya. Kalau di situ, kalau yang di samping kayak begini skalanya ya nggak usah terlalu dilirik lah, skala 4 skala 3 lah kayak gitu. Tapi kalau posisi ada di ujung, wow, itu artinya dia skalanya mungkin skala prioritas. Opininya ada di angka 8, kekuatan dia. Kalau tercipta candle inverted hammer di posisi puncak, kita harus ambil keputusan kita bisa jadi suatu opsi untuk kita ngambil keputusan. Contoh, di puncak ada inverted hammer, kita bisa bilang, wah ini waktunya profit taking. Kenapa? Karena dia di puncak dia terjadi inverted hammer. Nah, itu jadi salah satu opsi. Kita lihat lagi indikator-indikator lainnya. Jadi kalau technical analisa, pada dasarnya kan seharusnya punya banyak komponen, punya banyak indikator-indikator yang bisa jadi pandangan kita jadi bias, jadi blur. Nah, itu sebabnya kalau saya pakai kuantitatif tuh karena saya lebih percaya dengan indikator apa yang sudah saya buat. Dan kalau kayak begini, kita tinggal ada remarks-nya, ada beberapa indikator sudah ada di sini ya. Dan targetnya sudah ada, udah jelas semua, kita tinggal ikutin aja. Besok kondisinya bagaimana? Kalau hijau ikut beli, kalau merah nggak usah beli, kayak gitu. Ya, jadi itu penting banget. Ya, ini sedikit pandangan mengenai dunia technical analisa dan hubungannya dengan algoritma intelligence ya. Jadi hari-hari ini samalah seperti kayak kita menggunakan dulu email ya. Kalau dulu kita kirim surat harus pakai kirim surat ya.
Sekarang pakai email aja bisa. Kalau dulu buat apa namanya, tanda tangan surat berharga atau apa harus tanda tangan basah, harus di atas kertas. Sekarang sudah ada tanda tangan digital dan bisa di-verified langsung bahwa itu adalah kita. Jadi dunia itu sudah bergerak demikian maju, sudah berubah. Jadi pola-pola kita yang melakukan analisa juga harus ikut berubah. Kalau enggak, kita akan tergeser, akan bukannya nggak bagus, cuma ya alangkah baiknya kalau kita juga bisa mengkombinasikan itu semua, kita punya kemampuan itu semua, setuju ya? Jadi masing-masing memang pasti punya plus minus, tinggal kita memanfaatkannya bagaimana. Cuma untuk dari sisi kepraktisan, seperti saya sudah bilang, bulan Februari ini di pertanggal kemarin saya lupa tuh, belasan lah pokoknya, berapa hari yang lalu, pertumbuhan trader di Indonesia, SID, yang buka rekening baru, itu ada 2 juta pembuka rekening, ada 2 juta rekening baru, bayangin. 2 juta rekening baru ini, apakah sudah bisa trading semua? Ataukah apakah memiliki pemahaman investasi saham yang benar semua? Bisa 10%-nya aja itu udah hebat. Jadi kita itu sekarang cepet-cepetan. Bagaimana supaya masyarakat kita punya kedewasaan, punya kemampuan menganalisa saham dengan baik. 2 juta orang inilah setidaknya. Besok masih ada lagi loh yang buat. Kita nggak ngomong yang akan datang. Kita ngomong yang bulan Februari dulu ini. 2 juta ini harus udah bisa analisa, harus bisa mengerti bagaimana cara menentukan valuasi saham yang baik dan benar, bla 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 dan bla bla bla. Nah, ini kan baru bulan Februari. Lah, terus emang bulan Maret nggak ada yang buka rekening? Bulan April nggak ada yang buka rekening? Apakah selesai sampai di situ saja? Kan enggak kan? Jadi, ya itu tugas kita semua, itu PR kita semua. Jadi, makanya saya juga ajak sekali lagi ke Bapak Ibu, video-video saya yang saya buat market review, share. Semakin banyak orang yang setidaknya punya filter lah. Ketika dia mau melangkah, ketika dia mau melakukan sesuatu, dia ada remnya, ada yang bisa jagain untuk tidak ikut-ikutan. Contoh, saya kemarin bikin market review kan ini. Suku bunga turun, IHSG malah ambiar. Kesempatannya untuk bow itu apa? Buy on weakness, beli ketika koreksi. Dan di dalam video ini, selain saya mengajarkan untuk kalau di saat market seperti ini, kita jangan beli kondisi saham yang lagi terbang. Nah, contoh kayak gitu kan. Sebaiknya beli ketika koreksi. Nah, terus ada juga saya berbicara di situ, di video itu, untuk suku bunga turun, dampaknya buat bursa apa, dan sektor apa yang paling terkena impact-nya. Saya kemarin sudah ada kasih kisi-kisi bahkan, saya sebutin, ada CTRA, ada Sumarekon, dan hari ini 2 saham itu bagaimana? Masing-masing yang satu naik 5% lebih, yang satu naik 6% lebih. Amazing kan? Jadi penting sekali kita untuk tahu hal-hal seperti itu dan mempelajarinya gitu loh. Belum lagi kita berbicara mengenai cara analisanya, bagaimana kita entry bertahapnya, bagaimana kita menentukan kapan waktu terbaik buat beli, dan ketika kita sudah beli, kita harus tahu ini harus jual di mana. Kalau umpamanya jual di mana juga kita juga harus tahu kapan sebaiknya kalau umpamanya turun, kapan kita harus cut loss dan sebagainya. Itu adalah suatu hal yang tidak terpisahkan. Semakin Bapak Ibu dewasa, memiliki kematangan, memiliki kemampuan, tidak mustahil untuk mendapatkan profit, gitu loh. Setidaknya satu ini dulu deh. Pasti di dalam trading saham tidak ada yang namanya absolut. Ya, maksudnya gini, di dalam trading saham, di dalam dunia saham, yang pasti itu satu, yang pasti, ketidakpastian itu sendiri.
betul. Jadi di dalam saham itu tidak ada yang pasti. Tapi saya bisa mengkategorikan kalau kita trading seperti ini. Di dalam trading saham ada hal yang harus kita perhatikan. Ini impian kita semua, yaitu untung besar. Pasti kita kepengen dong punya untung besar. Atau kemudian untung kecil, oke? Atau rugi besar, atau rugi kecil. Kita nggak bisa lari dari empat ini, ya. Tugas kita, paling pertama, hindari dulu yang rugi besar, oke? Paham ya di sini ya? Tugas kita itu hindari dulu nih yang rugi besar. Kita nggak rugi besar aja kita sudah 75% kita selamat. Artinya apa? Nah ini kan dari 4 nih, anggaplah 4 kita bagi 25%, 25%, 25%, 25%, ya kan? Kalau yang rugi besarnya udah kita eliminasi, berarti kan 75% kita sudah aman. Tinggal kita maintain 25%-nya ini, yang rugi kecilnya ini. Bagaimana caranya kita rugi kecil? Sekecil-kecilnya, dan kalau bisa untung, kita jangan untung kecil, tapi bagaimana bisa untung besar. Nah, dengan itu probabilitas kita kan jadi semakin baik, trading kita semakin baik, dan otomatis akan mendapatkan profit yang juga baik, ya kan? Kalau buat saya, profit besar itu nomor yang kesekian. Paling penting rugi kecil. Paling penting tuh rugi kecil. Nomor satu. Habis itu setelahnya kalau kita udah bisa maintain rugi kecilnya, profitnya nanti mengikuti kok. Nggak Bapak Ibu nggak usah khawatir. Nah, dari situ kita tinggal mempelajari bagaimana sih supaya rugi kita kecil. Nah, itu sebabnya perlu pelatihan, perlu mentorship, dan perlu bimbingan. Bisa nggak mempelajari dari literatur? Bisa. Tapi yang tidak bisa Bapak Ibu ambil shortcut, ambil jalan pintas, adalah experience, pengalaman. Itu tidak bisa. Nah, ini yang kita bagikan, saling sharing, apalagi di dalam satu komunitas, ya saling sharing, dan kita bisa berbagi pengalaman contoh kayak kemarin suku bunga turun. Nah, kita bisa yang teman-teman di grup juga ada yang bisa memberikan masukan, amati ini, amati itu, dan Pak, kita saling bertukar pikiran, itu bagus sekali, ya. Nah, itu penting juga, ya. Ya, ternyata cukup nggak terasa sudah cukup banyak saya sharing-nya, 20 menitan. Ya, itulah kira-kira. Jadi setidaknya Bapak Ibu udah tahu ya mekanisme bagaimana tuh kita melakukan technical analisa itu bagaimana sih. Nah, dan kenapa harus kuantitatif. Dan kalau Bapak Ibu mau mendalami technical analisa modern, saya sarankan tidak yang candlestick nggak usah dipelajari dulu. Fokus pada indikator aja dulu deh. Mau mempelajari moving average, mempelajari osilator, mempelajari Fibonacci, ya silakan. Elliott wave, silakan ya. Tapi kalau yang candlestick, saran saya jangan dulu deh. Karena apa? Materinya terlalu banyak yang harus dihafal. Ya, mending pelajari yang lain-lain dulu. Lebih bagus lagi kalau Bapak Ibu bisa punya waktu untuk langsung belajar kuantitatif. Wah, itu akan shortcut. Dan kalau kuantitatif, salah satunya adalah Winner Stocks Indonesia. Ada banyak kuantitatif. Dan salah satunya Winner Stocks Indonesia. Dan kebetulan sekali, bulan Februari ini kita lagi bulan promo. Angpau 500.000. Nah, lumayan kan? Ini kesempatan. Kesempatan. Jangan disia-siakan. Seperti saya bilang, ini tidak tinggal 1 minggu lagi loh. Dan kayak gini marketnya. Ini sideways nih. Ini dari bulan Februari ini kan bulan Februari nih. Nah ini kelihatan nggak nih tulisan di bawah ini bulan Februari ya. Dan ini marketnya nih berjalan landai sekali. Dan kita berharap IHSG ke depannya tertahan di level ini, nggak sampai ke bawah ini. Ataupun kalau dia mau koreksi,
nanti dia segera mantul lagi. Nah, kalau dia mantul lagi dan umpama dia sampai breakout level 6.286 ini dia breakout dan dia kemudian naik lagi melampaui level ini, boom, Maret, April udah ngegas. Tinggal nanti bulan Mei dia akan koreksi lagi sedikit. Nanti kita lihat di bulan Juni dia akan rebound lagi apa enggak. Ya, harapan saya di bulan Juni dia bisa rebound lagi ya. Dan sampai di pertengahan tahun nanti ada ya naik turun, pasti akan naik turun. Tapi pada dasarnya trennya naik. Kan saya juga udah buat video ya sebelumnya ya untuk merayakan Chinese New Year. Year of Bullish ya, ini adalah tahunnya prediksi banyak orang bahwa tahun ini adalah tahunnya bullish dan saya juga meyakini hal yang sama. Jadi jangan sampai ketinggalan Bapak Ibu. Kesempatan itu hilang. Banyak orang yang nyesal. Waduh, misalnya kenapa? Tahu gitu saya tahun 2020 kemarin ketika ambiar market, saya all in, saya beli semuanya ke saham. Hari ini udah kaya raya, udah jadi miliarder. Tapi nyatanya banyak yang kehilangan momentum, banyak sekali yang hari ini sampai hari ini masih nggak tahu, masih bergelimangan dalam rugi, masih banyak. Jadi ya jangan sampai ketinggalan ya. Ini kalau Bapak Ibu lihat chartnya, kondisi pergerakan IHSG dalam kurun waktu, kalau kita liatin krisis dulu ya, 2008, 2014, 2015 kalau nggak salah, sorry. Itu Indonesia itu momentum untuk rebound-nya itu kira-kira setahunan dia konsolidasi, dan 2021 itu tahun konsolidasi harusnya. Kayak 2008, 2009 itu tahun konsolidasi dan habis itu dia bang meledak. 2014 pun sama, 2015 konsolidasi dan 2016 bang meledak. Silakan Bapak Ibu lihat chartnya kalau nggak percaya. Dan ini sama, 2020 koreksi, rebound, 2021 ini konsolidasi, habis itu 2022 bam, harapan kita meledak lagi. Jadi ya tidak salah kan kalau kita bilang tahun 2021 adalah year of bullish. Kita berharap sekali market Indonesia akan mengalami masa kejayaannya kembali. Dan sebenarnya level all time high-nya Indonesia juga udah nggak jauh loh. Hari ini Indonesia ditutup di 6.231, sedangkan all time high-nya ada di 6.693. Cuma selisih 400 poin lagi, nggak sampai bahkan. Masa nggak nyampe? Masa butuh waktu lama sih? Ya kan? Bahkan banyak analis yang mengatakan bahwa IHSG di tahun 2021 ini akan mencapai 8.000. Wow, 8.000. Jangan sampai ketinggalan. Oke? Ya. Hari ini IHSG membukukan net buy 87 bio. Ya, nggak heran. Karena saya yakin di menjelang penutupan, tadi itu tiba-tiba candle-nya meledak itu cuma pas menjelang penutupan, karena khususnya malah waktu pas penutupan, karena sebelum penutupan saya lihat masih merah, pada dasarnya masih merah, jam 3 kurang itu masih merah saya lihat, terus tiba-tiba naik, jangan-jangan menjelang penutupan tiba-tiba ada aksi buy masif, dan saya optimis ya, hari Senin IHSG akan hijau, ya itu harapan kita semua. Makanya weekend ini dikasih candle seperti ini, kita weekend makan enak, tidur nyenyak. Coba kalau candlenya galau kayak tadi, waduh, kita garuk-garuk. Ini gimana ya? Weekend nggak konsen, ya. Oke, kita mulai analisa sektoralnya sekarang ya. Tadi saya sudah cerita panjang lebar di composite-nya, di IHSG, market ekonominya. Sekarang kita akan cek sektoralnya bagaimana. Ya, sektor agri ternyata masih bikin lower low. Seperti saya ajarkan kemarin, kita cari sektor yang anomali. Anomali positif maksud saya. Kalau ini anomali negatif. IHSG positif, dia malah koreksi, malah negatif. Artinya apa? Ya, tinggalkan. Sama seperti consumer. Oh, consumer malah tertahan ini.
ngikut itunya, ngikut IHSG malah. Terus basic bagaimana? Wah, basic juga sama nih, masih koreksi lagi. Yang nggak heran berarti jangan-jangan tadi yang bikin naik, apa yang bikin naik ya tadi ya menjelang penutupan. Coba kita cek finance. Biasanya sih nggak jauh-jauh dari sektor finance sih. Wow, ini dia yang bikin IHSG hijau ini, sektor finance. Ya, ketika yang lain ambil dia naik sendiri. Saya curiga Bank BRI karena Bank BRI ditarik tadi ya, penutupan 47,90. Kayaknya grup BRI bisa diperhatikan nih hari Senin nih. BRI, Agro, BRIS ya. Ya, silakan perhatikan. Saya udah kasih bocorannya loh ya. Terus habis itu apalagi ya? Finance, infrastructure. Infrastruktur juga oke, bagus nih. Infrastruktur nggak jauh-jauh dari Telkom, Pegas ya. Terus ada miscellaneous industry. Tadi sempat rebound ya rupanya ya, terus menjelang penutupan malah koreksi sedikit, nggak apa-apa, masih aman. Ini silakan kalau yang mau akumulasi, mulai mau nyicil-nyicil beli, dia tidak buat lower low. Tapi hati-hati ya, posisinya ini masih di bottom, di bawah selendang. Potensial koreksi lanjutan masih ada, tetap ada. Terus kemudian mining. Wah, keren mining ya. Kemarin saya ada rekomendasikan juga saham-saham nikel ya. Tadi pagi malah saya selipin Inco di prospektus yang saya bagikan untuk setiap pagi untuk VIP kan. Kalau kemarin saya sudah kode DKFT dan DKFT hari ini BAM, lumayan banget ya DKFT. Inco juga bagus. Antam menjelang penutupan juga naik lumayan di atas garis support saya, ya kan, sudah di atas garis support. Besok Senin kita siap-siap yang mau belanja. Oke, ya mining pada dasarnya oke ya, silakan Bapak Ibu. Emiten-emiten logam menarik untuk dicermati lagi. Kemudian setelah mining ada trade. Trade mulai kelihatan sideways ya. Jangan-jangan ini mulai koreksi nih. Yang lain rebound dia koreksi. Gantian ya, gantian. Terakhir ada properti. Wah, properti juga menarik sekali. Tertahan di level skyline. Nah, ini sektoralnya aja kita bisa ngukur kinerjanya berdasarkan support ini ya. Cakep. Oke banget ini. Jadi silakan Bapak Ibu catat tadi sektor mana saja yang saya kasih perhatian ya. Dan tinggal Senin, tinggal atur strateginya saham-saham apa saja nih yang akan trending di luar rekomendasi saya mungkin ya. Oke. Ya, itu dari sektoral dan saya akan bagikan 5 rekomendasi saham untuk Bapak Ibu bisa perhatikan di perdagangan hari Senin. Sebelumnya sekali lagi jangan lupa untuk subscribe channel YouTube kami ya dan jangan lupa untuk nyalakan tombol loncengnya. Dan jika Bapak Ibu mendapat manfaat yang baik dari video-video saya, jangan pelit beli jempol. Oke? Dan tentu saja bantu kami supaya channel YouTube ini berkembang, supaya masyarakat semakin banyak yang mengerti mengenai saham. Share link-link video kami. Oke, banyak pembelajarannya kan? Dari beberapa hari ini saya sudah meningkatkan. Kemarin saya bikin video itu cuma 15 menit, cuma beberapa kali saya bertanya, kayak 15 menit kayak kurang ya, idealnya kayak ada 30-an menit lah. Kita bisa share, bagikan kepada Bapak Ibu, apa aja sih yang harus ya, saya senang berbagi soalnya. Oke, sekarang kita ada emiten apa aja ya. Pertama, cermati INKP. Ini menarik banget. Kenapa? Karena posisinya di support. Dan hari ini tertahan bottom selendang. Wah, saya suka yang kayak gini-gini. Ini sahamnya trending, ya uptrend, dan dia sedang pullback. Dan dia udah sideways cukup lama. Kayaknya udah waktunya nih. Ya, kalau belum waktunya ya bersabar. Tapi saya rasa ini menarik untuk dicermati INKP. Ya. Kemudian selain INKP ada Antam. Tadi saya sudah bilang Antam ini juga sama, ini juga menarik karena udah berhasil pullback
tertahan bottom selendang dan dia rebound dan dia sudah di atas selendang. Jadi kalau besok Senin dia lanjut lagi, wow ini menarik nih. Ini pergerakan yang bagus ya, pergerakannya bagus nih, Antam. Sudah 2 ya. Terus kemudian satu lagi adalah tebik. Wow, ini juga tebik sama ya, tertahan level selendang dan dia juga rebound. Ini yang saya berikan pada dasarnya pergerakannya semua pergerakannya ada di support, masih di support dan dia positif ya. Terus kemudian selain tebik ada agro. Agro tadi saya sudah bilang ya tadi ya. Boleh perhatikan emiten-emiten yang correlate dengan Bank Rakyat Indonesia. Agro masih kelihatannya dia naik tapi landai. Jadi kesempatan ini mungkin kemungkinan masih besar masih bisa ledak ya. Dan terakhir TPIA. Nah, kalau TPIA ini very spekulatif karena apa? Dia turunnya udah terlalu jauh, terlalu dalam dan dia tertahan di support strongnya dia. Kalau dia jebol ini sih goodbye. Jadi spek buy areal ini ya, nanti siapa tahu dia bisa segera naik atau mungkin dia sideways dulu. Ya, ini 5 emiten tadi silakan Bapak Ibu cermati ya. Jadi oke, saya sudah tandain juga catatan saya. Tadi ada beberapa, soalnya beberapa saham dan saya pilih yang 5 ini. Ya, itu dulu market review dari saya dan rekomendasi saham dari saya. Sekali lagi, saya ajak Bapak Ibu untuk subscribe channel YouTube kami dan tekan tombol loncengnya. Dan jika Bapak Ibu mendapat manfaat, bagi-bagikan link ini dan beri jempol ya. Oke, selamat berakhir pekan semuanya. Happy profit. Jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan ya. Oke, sampai di sini semuanya. Happy cuan dan God bless.